Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat bergabung di kelas berguna pada hari ini. Eh, oke, perkenalkan teman-teman semuanya. Nama gue Muhammad Abdul Azam, biasa dipanggil Azam. Dan pada hari ini, pada malam hari ini, gue akan menjadi host, ya, menjadi host seperti kelas berguna pada edisi sebelumnya. Dan alhamdulillah kita udah kedatangan teman kita yang bakal sharing nih tentang portofolionya, dan kebetulan teman kita yang satu ini akan membicarakan portofolionya yang dia buat dalam rangka beralih profesi. Nah, beralih profesi ke bidang apa, dari bidang apa ke bidang apa, kita akan ngobrol bentar sebelum memulai sesi sharingnya. Eh, kita panggil dulu. Halo Bilal. Halo semuanya. Ya, gila, gue udah kayak ini, udah kayak pembawa radio gitu. Ada Oke, musik-musik kayak gitu dong. Tet tet gitu. iya harus ya. Operatornya harusnya udah siap gitu nggak sih? Oke, Iya. eh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah, profesi baru gimana kabarnya? Profesi. Profesi barunya gimana? Oh, ya gitulah baru baru 2 bulan. Belum deh, baru sebulan gua. So Hmm, far masih adaptasi sih. Maksudnya kayak eh ini kan sesuatu yang walaupun sama-sama desain ya, tapi kayak hal yang menurut gue baru, bahkan buat gue yang udah sebelumnya ikut FYI kan ini kan gue bikin portfolio ini pas lagi ikut bootcamp gitu ya buat UI UX. Di situ udah lumayan dikenalin lah soal UI UX, tapi pas di kenyataannya tidak tidak semulus itu juga sebenarnya. Banyak hal-hal yang bikin kejutan lah gitu. oke, gitu. Oke, berarti Bilal ini lulusan dari bootcamp sebelah ya, Lal, ya? Iya, lulusan dari boleh disebutin nggak sih, nggak ya? Nggak apa-apa, boleh, boleh Oh dong. Boleh. boleh, iya. Masuk Lu bootcamp di bikin, bimbing. lu ikut bootcamp biar bisa bikin bootcamp lagi kan? Iya, biar bisa sharing ke lu kan. Oke, oke, oke. Eh, Oke, jadi sebelumnya ini Bilal apa namanya, shifting dari GD ya, Lal, ya, graphic Ya, design ke UI UX designer. betul. Graphic design Alasannya ke apa, Lal? alasan ya. Sebenarnya gue Hmm. bingung aja sih. Maksudnya jujur selama gue abis dari lulus kan, gue kan dulu dari kampus kan desain grafis ya jurusannya. Ya. Sempat eh, pertama lulus tuh langsung masuk branding agency kan. Disitulah ngerjain beberapa branding buat ya beberapa brand lah gitu. Terus dari situ ternyata kayak branding ya, kayak gue tertarik ilustrasi gitu kan. Nyobalah tuh karena karena kan sebelumnya gue juga pas zaman-zaman kuliah udah dapat freelance ilustrasi gitu kan ya dari Fiverr gitu-gitu. Terus kayak apa gue full time ilustrator aja ya gitu. Nyoba ilustrasi gitu kan. Entah dari freelance terus juga akhirnya mungkin beberapa orang udah tahu juga kalau sebelumnya gue di ruang guru juga kan. Di ruang guru ngerjain project buat anak-anak SD itu animasi, itu ilustrasi. Terus pas udah masuk ilustrasi, bosan juga gitu kan. Apalagi nih gitu. Nyoba-nyoba lah gitu. Intinya ya selama 4 tahun gue berkarir sebenarnya ya gue masih bingung maksudnya gue mau ke arah kemana nih. Jadi dengan kebingungan itu solusi yang gue lakukan ya melakukan apa yang pengen gue lakukan aja gitu. Sampai akhirnya waktu itu tuh yaudah UI UX lagi in banget kan, terus juga kayak gue dari dulu juga emang pengen gitu, cuman bingung kan belajarnya dulu tuh belum ada bootcamp atau apa gitu. UI UX ya banyak kan rata-rata dari lulusan IT lah ya,
informatika dan segala macam gitu. Cuman sekarang kan enaknya belajar bisa di mana aja kan, di mana aja, kapan aja, pakai aplikasi Iya. Ruang Guru. Kalau promosi dia. Oke, berarti kesimpulannya lo tuh kerja eh, dengan apa yang lagi ngetren nggak sih? Enggak ya? Enggak ya, oke. Eh, bisa dibilang iya ya, secara tidak langsung. Ya, berarti ntar ya maksudnya tren tren perkembangan zaman kan Iya, berubah-ubah gitu ya, nuntut kita untuk adaptif. ngikutin juga nggak sih gitu. Iya. Maksudnya itu tren Iya, perkembangan benar. zaman maksudnya. Benar, benar. Oke, ngobrol-ngobrolnya cukup. Teman-teman yang gabung juga udah makin banyak nih. Kayaknya langsung aja. Gue persilahkan waktu dan tempat untuk Bilal sharing tentang portofolionya ini. Silakan Bilal. Oke, share screen ya. Udah masuk? Aman ya? Udah aman kelihatan. Oke. Bisa kita mulai ya? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah ngasih waktu untuk saya, untuk presentasi di sini. Terus juga terima kasih juga udah meluangkan waktunya buat yang udah hadir gitu kan, mau dengerin sharing-sharing ini. Ya sebelumnya disclaimer ini tuh ya bukan sharing yang gimana-gimana, mungkin yang datang ini tuh, yang daftar mungkin banyak juga yang lebih ya advance gitu ilmunya terkait desain atau UI UX gitu. Karena juga seperti yang dibilang tadi, saya juga baru 1 bulanan lah untuk secara profesional sebagai UI UX designer. Dan ini lebih ke sharing gimana sih prosesnya ketika saya bikin sebuah portfolio dari yang sebelumnya desainer grafis, terus bikin portfolio ke UI UX tuh gimana sih, yang insya Allah baik dan bagusnya tuh kayak gimana gitu. Terus introduction dulu untuk UI UX case study yang saya bawakan ini, judulnya itu Personalized Trip Planning on Traveloka. Jadi singkatnya tuh kayak saya bikin sebuah fitur untuk bikin trip planning yang personal, jadi customize gitulah di aplikasi Traveloka gitu. Bagaimana bisa? Nah ini breakdownnya. Jadi story di baliknya tuh seperti ini. Jadi seperti yang udah dibilang tadi, saya itu waktu itu ikut bootcamp dan sampai di tahap terakhir, yaitu bikin final project. Final project-nya itu berupa bikin satu case study desain end-to-end proses dari mulai research, terus sampai UX design-nya, terus sampai UI design, prototyping, terus usability testing, semuanya dilakukan sendiri gitu. Jadi nggak cuma UI UX design, ini mengarah ke research juga kalau di bootcamp yang satu ini gitu. Nah dari yang background tadi, jadi di bootcamp ini tuh diwajibin untuk syarat kelulusannya TA gitu, final project untuk case study, dan kita dibebasin lah mau ngambilnya apa gitu. Banyak teman-teman yang ngambilnya tuh kayak yaudah mereka masih bingung nih mau ngambil masalahnya apa, tapi udah nemu aplikasi yang mau diimprove apa. Misalkan kayak ada yang ngambil, gue mau Shopee-nya aja, tapi belum tahu nih risetnya apa gitu kan.
itu nggak apa-apa kalau di bootcamp itu. Jadi mereka bakal research secara menyeluruh gitu. Dari riset tadi bakal nemuin tuh masalah-masalah. Dari masalah tadi itu bakal mereka jadiin topik untuk tema case study-nya mereka gitu. Cuman kalau di kasus yang ini tuh saya udah punya problem sendiri gitu ya. Jadi pada saat itu ceritanya kan ya saya LDR ya, Jakarta Bali gitu kan. Terus pengen ketemu gitu. Pengen ketemu terus kita biasanya tuh ya udah tuh planning kita mau ngapain aja sih gitu pas ke sana gitu kan. Biasanya bikin dari Google Docs gitu kan. Kita pakai Google Meet, kita catat tuh sambil searching apa-apa aja sih yang bakal kita lakukan di sana gitu. Terus hari-harinya kita scheduling gimana-gimana gitu. Eee, Terus saya mikir ketika ditugaskan untuk case study ini, apa ini dijadikan angkat aja ya maksudnya, kayaknya banyak deh orang yang misalkan kalau pergi sama temen tuh bingung, ya kan. Maksudnya chaos lah, misalkan pergi sendiri ya okelah planning, nggak usah pakai planning masih oke gitu. Kita mau bebas ke mana aja. Tapi kan ketika kita lebih dari 2 orang atau misalkan lebih nggak pergi sendiri itu kan banyak kepala ya, banyak hal yang harus dibicarakan jadi satu keputusan mufakat gitu. Nah, tapi kok di aplikasi-aplikasi travel belum ada yang kepikiran untuk ngebuat itu ya, kolaborasi planning gitu, berdasarkan, eee customize gitu, maksudnya berdasarkan apa yang mereka inginkan gitu. Terus akhirnya, oh, oke, ini mungkin bisa jadi case study yang bagus nih, menurut saya pada saat itu gitu. Terus akhirnya diskusilah ke mentor-mentor gitu, saya bawakan gitu kan, hipotesa ini gitu. "Gimana nih, oke nggak gini gini gini?" Terus katanya, "Oke sih ini menarik," gitu gitu gitu. Terus tapi harus tetap ada research kan, maksudnya apakah cuman saya dan mentor saya gitu yang merasakan hal itu. Akhirnya dari hal itu kita melakukan research gitu, untuk memvalidasi hipotesa tadi, gitu. Kurang lebih ketika saya ngerjain case study ini tuh ada dari bulan Februari sampai April ya. Berapa bulan tuh Februari, Maret? 2 bulan ya? Iya 2 bulan gitu. Jadi dimulai dari research plan, jadi kita, sebelum melakukan research itu, kita harus ada plan-nya dulu, apa pertanyaannya gitu, terus narasumbernya siapa gitu. Dan di sini juga saya untuk mencari narasumber, saya bikin kuesioner gitu, kayak kuesioner, yang secara umum lah tentang Traveloka ini. Karena kan pada akhirnya saya memutuskan untuk fitur ini di aplikasi Traveloka ya. Jadi tariklah tuh user-user Traveloka, kuesionernya pakai, kuantitatif. Jadi kayak secara number ini valid gak nih, maksudnya hipotesa yang ini gitu. Ketika udah dapet, hipotesa research secara kuantitatif, kemudian saya ambil beberapa sampel dari orang-orang yang ada di situ tuh untuk dijadikan, in-depth interview gitu. Saya interview beberapa orang waktu itu, sekitar 6 orang, nanti bakal dibahas di next slide gitu kan. Eee, dan di situ tuh saya in-depth interview juga udah ada apa, landasan-landasan untuk apa bahasanya, discussion guideline-nya gitu. Jadi apa aja yang mau saya tanya gitu udah termasuk di research plan gitu. Kemudian habis itu kan conduct research, habis itu bikin report-nya, terus juga lanjut ke wireframe, user flow, terus juga habis itu langsung bikin desain sistem dan lain-lain. Ini desain sistem mockup prototyping itu masuknya udah ke UI gitu. Habis udah jadi desainnya kita usability testing terus dipresentasikan gitu. Nah, kurang lebih research plan-nya kayak begini, kayak objektifnya apa gitu kan. Saya bikin attitude-nya tentang Traveloka gimana, terus behavior-nya, terus behavior ketika planning trip kayak gimana, sama bagaimana sih attitude mereka ketika ditanya tentang fitur
trip planning gitu. Metodologinya ada 2. Yang pertama kayak yang saya bilang tadi untuk kuantitatifnya pakai survei gitu kan, terus yang kedua itu untuk kualitatifnya pakai in-depth interview gitu. Kriterianya seperti ini. Terus dari situ kan ditentukan juga tuh yang saya bilang tadi discussion guideline-nya gitu. Apa aja yang mau saya tanyakan ketika di interview, in-depth interview gitu. Kayak apa sih yang biasa dilakukan ketika menggunakan aplikasi Traveloka, terus bagaimana mereka ketika planning gitu, dan segala macam lah gitu. Bisa dibaca aja ya, cukup banyak soalnya. Terus dari yang banyak tadi di kuesioner, saya pilih 6 orang kan. Ada 6 orang yang berdasarkan menurut saya tuh kayaknya menarik nih maksudnya dari jawaban-jawaban mereka gitu untuk dikulik lagi gitu. Dan saya juga bagi jadi 2 kategori nih. Jadi ada entire planner, ada bucket lister. Entire planner itu maksudnya apa sih? Maksudnya adalah uh, ketika kita mau pergi tuh ada tipe orang yang maksudnya udahlah gimana nanti aja gitu kan. Udah yang penting jalan dulu gitu. Ntar misalkan soal plan mah nggak usah nyari aja di sana gitu. Tempat-tempatnya nyari aja di sana gitu. Tapi ada juga yang bucket lister tuh. Bucket lister nih sebutan saya sendiri untuk orang yang kayak, wah kalau misalkan mau pergi, catat-catat dulu nih apa orang-orangnya gitu kan. Tempat-tempatnya gitu. Hari ini kita mau kemana, hari ini mau ngapain aja gitu kan, jam-jamnya gitu. Nah, berdasarkan questionnaire tadi, saya bikin 2 kategori ini tadi nih. Jadi ada 3 orang anti-planner, ada 3 orang bucket lister gitu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk nanti istilahnya user-nya tuh terbagi atas 2 persona gitu. Jadi kan user kan macam-macam ya. Ini tapi saya kelompokkan jadi 2 gitu berdasarkan keputusan mereka ketika mau pergi dan nge-planning trip mereka gitu. Terus dari situ dapatlah findings-nya kan dari temuan-temuan dari hasil wawancaranya, interviewnya gitu. Jawaban-jawaban mereka saya bikin kelompokan namanya affinity diagram di sini. Kurang lebih seperti ini gitu, kayak apa sih yang mereka sukai gitu tentang Traveloka gitu. Ini masih yang general lah. Terus banyaklah kayak ada yang bilang bisa buat cari inspirasi gitu kan. Terus dibanding yang lain fiturnya lengkap gitu. Terus juga ada notifikasinya kalau misalkan habis pesen tiket, terus juga performanya stabil gitu. Tapi ada juga yang nggak sukanya kenapa? Karena kayak UI-nya tuh terlalu crowded lah, maksudnya dibanding yang lain tuh karena Traveloka ini banyak fiturnya, tapi kayak penuh lah gitu. Terus juga ada yang bilang oh ya ini misalkan mereka godain aplikasi Traveloka untuk apa aja sih gitu. Terus jawaban mereka ada yang book hotel, terus tiket kereta, pesawat, terus juga selain itu mereka juga mencari inspirasi di situ, terus juga untuk cek-cek harga gitu. Dan menariknya tuh ketika saya tanya, apa sih yang diharapkan dari sebuah aplikasi travel gitu, secara umum gitu. Saya belum menyebutkan tentang fitur travel planning ini ya, cuman pada saat saya tanya gitu, ternyata ada beberapa yang menjawab, oh kayaknya enak kalau misalkan kita bisa planning loh di aplikasi travelnya langsung gitu. Terus kan kayak ini tuh salah satu temuan yang oh iya ternyata orang-orang juga butuh loh untuk fitur planning ini di aplikasi travel gitu kan. Terus ya gini, entire planner dan bucket lister punya perspektif yang berbeda gitu. Nah ini yang menarik tuh di sini alasan-alasan mereka gitu. Kenapa sih entrepreneur memilih untuk jadi entrepreneur gitu? Karena jawabannya
menarik nih, karena mereka menyukai sesuatu kejutan yang tidak terduga gitu. Jadi kan mereka kan nggak planning apa-apa nih, tahu-tahu pas misalkan pergi, udahlah gue mah cari aja di sana gitu. Tapi pas langsung ke sana, wih ternyata seru juga ya tempatnya gitu. Padahal gue kagak planning apa-apa gitu. Alasan mereka tuh kayak gitu, mereka suka dikejutkan dengan hal-hal yang tidak mereka planning sama sekali gitu. Terus juga ada yang bilang kalau misalkan, ah kalau misalkan kita nge-planning terlalu overwhelm gitu, maksudnya yaudah sih liburan mah nggak usah ada goals-nya gitu, enjoy the show aja gitu. Terus ada yang bilang planning itu ribet gitu. Ada juga yang takut gitu, misalkan udah planning tapi nggak berjalan dengan lancar gitu. Terus dari sekian banyak alasan mereka itu tetap ada kontranya gitu. Mereka merasakan untuk menjadi entrepreneur tetap kayak kadang mereka tidak match expectation gitu. Misalkan ketika mereka baru mau ke suatu tempat yang mereka nggak rencanakan sebelumnya, ternyata tempat itu nggak ada gitu. Maksudnya mereka langsung ke sana aja gitu kan. Misalkan mau ke Curug gitu. Tahu-tahu Curugnya udah jadi pabrik gitu kan. Udah nggak update gitu. Konsepnya itu. Nah kalau dia di bucket lister, itu simpel aja sih, mereka tuh pengen sesuatu yang efisien gitu. Jadi ketika mereka pergi tuh nggak mau yang kayak drama-drama gitu lah. Jadi ke sana tuh udah jelas tujuannya apa gitu, sesuai plan gitu. Terus memastikan juga waktu dan uang mereka tuh worth it gitu. Yang dikeluarkan tuh udah terplanning gitulah, nggak jebol gitu ketika liburan. Tapi kontranya mirip-mirip juga. Mereka tuh nggak suka kalau misalkan plannya tidak berjalan dengan lancar gitu. Nah ini pendapat mereka tentang trip planning feature gitu. Saya tanyakan kan. Ternyata di Antiplanner, walaupun mereka Antiplanner tetap merasa kalau misalkan uh, trip planning feature ini tuh bermanfaat buat mereka. Karena mereka tetap bisa mencari rekomendasi tempat gitu dengan instan gitu. Kalau misalkan ada trip planning feature ini gitu. Walaupun mereka nggak nge-planning tapi tetap suka dengan rekomendasi tempat gitu. Terus mereka tuh di situ juga disebutkan kalau misalkan traveling sama teman gitu. Seperti yang dibilang tadi, kalau misalkan traveling sama teman tuh mereka tetap pasti collaborate gitu. Karena kan ketika traveling sama teman kan nggak semuanya nyantai planner ya. Ada yang planner, ada yang ini, ada yang ini. Nah di situ tetap ujung-ujungnya yang nggak ngeplan ikut ngeplan juga gitu. Karena nggak mungkin yang tiba-tiba yang suka ngeplan tahu-tahu gabung sama yang nggak ngeplan malah jadi nggak ngeplan, semua jadi ya kacau juga gitu. Mereka bilang kayak gitu kayak, oh ini tetap bagus nih kalau ada fitur beginian. Kalau misalkan walaupun saya ini anti-planner gitu. Gitu. Kita singkat-singkat aja dulu ya. Terus kalau misalkan bucket lister ini mereka suka otomatis lah ya, maksudnya mereka planner gitu kan. Apalagi udah terintegrasi sama marketplace, mereka bilang tuh kayak gitu. Jadi bisa langsung compare harga ketika plan gitu. Terus juga mereka mengiyakan juga nih ketika teman yang anti-planner itu traveling bareng gitu. Karena menurut mereka anti-planner itu sebenarnya males gitu. Maksudnya mereka tuh males jadinya makanya nggak ngeplan gitu. Tapi dengan adanya seperti ini tuh mereka bisa tetap kontribusi dengan gampang. Seenggaknya cuma ngeliatin doang gitu lah. Gitu. Tapi kontranya di sini ada yang bilang kayaknya males deh, maksudnya pakai aplikasi gitu. Enakan langsung dari Notion, dari laptop gitu. Azam kalau nggak salah yang bilang nih. Nah gitu. Oke, dari findings tadi, temuan-temuan tadi, kita membuat persona. Persona itu tuh ibarat katanya fake gitu lah, fake persona, orang orang yang mewakilkan temuan-temuan tadi, tapi ini tuh berupa apa ya, penggambaran doang, imajinatif gitu. Di sini saya bikin
entire planner namanya si Atma. Latar belakangnya freelance designer, terus juga umurnya 25 tahun di Bogor gitu. Sebagai desainer yang remote kerjanya, dia tuh punya kebebasan untuk kerja di mana saja gitu. Jadi dia sering banget travel ke berbagai tempat yang dia mau gitu. Terus behavior-nya, kebiasaannya tuh ketika dia berpergian, dia perginya nggak pakai plan karena ya bebas gitu, maksudnya nggak ada keterbatasan waktu dan tempat gitu dia, karena kan freelance gitu kan, dia bisa ngatur waktunya sendiri. Jadi yaudahlah, nggak usah planning gitu. Terus pains-nya kayak yang tadi, planning is complicated gitu kan. Motivation-nya yang seperti tadi juga, dia suka dikejutkan ketika traveling. Terus needs-nya gitu kan, is your planning when traveling with friends gitu. Sementara bucket lister juga saya buat juga nih personanya gitu. Di sini namanya Raya, dia event organizer dari Surabaya. Dia sama-sama suka berpergian karena pekerjaannya sama kayak Atma, tapi dia nggak punya kebebasan waktu dan kebebasan waktu gitu. Karena kan event organizer kan jadwalnya tuh, schedule tuh ketat gitu, maksudnya dia bisa nih hari Selasa di Malang gitu. Tapi ya udah, di Malang tuh ada rundown ya kan. Dari jam 7 sampai sekian nih udah ada acara gitu. Nah, dia tuh ada waktu-waktu kosong harus dia manfaatkan untuk menikmati di antara pekerjaan-pekerjaan tadi gitu. Nah, dari situ dia butuh yang namanya planning gitu. Setiap mau berpergian kemana-mana gitu. Makanya dia disebut bucket lister kan. Terus behavior-nya tuh seperti yang saya bilang tadi gitu kan. Terus pains-nya tuh dia males ketika nge-planning tuh pakai multiple platforms gitu. Pengennya yang satu langsung ada gitu. Terus motivasinya tuh lebih efisien, terus juga time sama money-nya tuh worth it gitu. Jadi bucket lister tuh berdasarkan temuan mereka lebih ke time, waktu gitu. Harus deketin dari dua itu kan gitu. Nah, dari situ saya buat juga storyboard juga, kayak gimana sih flow-nya ketika mereka pesan atau planning ketika berpergian gitu. Kayak ini anti-planner nih, kayak ketika book mereka cuman ngebook flight atau trainnya doang gitu. Ketika nyari inspirasi ya udah pas di jalan aja gitu. Tapi pas nemu inspirasi langsung datengin ke tempatnya, ternyata nggak semuanya bagus gitu. Kalau bagus, oh bagus gitu kan. Tapi kadang juga ada yang zonk gitu. Itu kan lika-likunya entrepreneur begitu gitu. Tapi kalau mereka zonk, oh ya udah gitu. Namanya juga pengalaman gitu. Cari aja yang lain gitu. Terus dari yang tadi ini ada journey-nya gitu, touch point-nya apa, pain points-nya apa, terus needs dan opportunity-nya. Nah, opportunity-nya ini yang bakal dijadiin untuk bahan acuan mendesain UI UX-nya nanti. Jadi berdasarkan needs-nya mereka apa nih, need outside link if not available on Traveloka gitu. Opportunity-nya bisa nih kita tambahin fitur add item from link gitu, dan segala macam lah gitu kan. Nah, terus juga bucket lister juga sama, dibikin juga journey-nya kayak gimana ketika mau berpergian. Kalau mereka tuh lebih tertata gitu sebelum pergi tuh, mereka nggak cuman bikin pesanan ke tiket kereta dan penginapan, tapi mereka udah planning gitu. Jadi pas sana, ya udah tinggal enjoy apa yang mereka plan doang gitu. No worries gitu. Dan ini journey-nya mereka, opportunity-nya tuh didapatin begini gitu. Terus di samping dua tadi, saya juga bikin journey ketika travel together gitu kan. Ketika mereka berpergian barengan tuh antara planner dan bucket lister gitu. Kalau misalkan pergi barengan kan kayak mereka tuh harus ada meeting, planning gitu kan.
lebih inilah, apa namanya, lebih terstruktur lah. Mau nggak mau yang entrepreneur juga harus ikut lah istilahnya gitu, walaupun mereka males gitu kan. Nah, terus dari situ ada journey-nya juga dan ketemulah nih opportunity-nya gitu. Nah, dari opportunity tadi saya kelompokkan jadi seperti ini dan ini adalah way forward. Jadi poin-poin yang akan dilakukan di UI UX design-nya. Kayak tambahin instant planning, terus tambahin fitur integrasi gitu kan. Terus juga tambahin fitur ngeset budget, ngeset waktu gitu. Karena kan si bucket lister kan seperti yang dibilang tadi, waktu dan budget tuh hal yang penting bagi mereka gitu kan. Ya semacam inilah gitu way forward-nya. Dari situ barulah dibikin fitur bagaimana flow bagaimana fitur ini bisa works gitu. Dari pertama kali dibuka sampai akhirnya tuh ada finish payment gitu kan. Karena kan kalau aplikasi kan harus ada ujungnya ya, dan biasanya kalau di aplikasi-aplikasi sekarang ujung-ujungnya ke konversi gitu, konversi ke finish payment gitu. Ujung-ujungnya mereka harus beli gitu. Dari hasil planning-planning tadi tuh, ujung-ujungnya mereka harus check out dari yang planning gitu. Kurang lebih seperti itulah. Nah, ini dari yang merah, terus biru, hijau tuh ada tandanya. Berarti kalau yang merah dari inspirasinya dari entrepreneur, yang biru tuh flow-nya inspirasinya dari bucket lister, yang hijau dari travel together gitu. Dari situ dibikinlah information architecture. Information architecture itu apa? Jadi per page atau per bagian halaman isinya tuh apa aja sih? Kayak misalkan di plan page, di situ ada trip map, thumbnail, ada name-nya, ada plus button gitu-gitu. Semacam itulah. Jadi per page-nya tuh isinya apa aja gitu. Mungkin kalau di website tuh bahasanya sitemap gitu. Jadi peta dari website tuh di homepage ada apa aja sih? Misalkan ada hero banner, terus juga ada navigation bar gitu-gitulah ya, kurang lebih. Dari situ berdasarkan information architecture tadi, bikinlah wireframe-nya. Ini sebenarnya masih banyak ya, page-nya soalnya banyak, cuman nggak muat gitu. Jadi wireframe lah. Ini tuh istilahnya desain untuk berpa- ber, berkutat sama kerangkanya. Jadi page itu isinya apa aja sih gitu. Terus visualnya bakal kayak gimana. Maksudnya visual secara konten-kontennya gitu. Konten-kontennya dalam satu page ada apa aja gitu. Page map tuh kayak gimana gitu. Ini pakai wireframe gitu. Biar kita fokus ke struktur dulu sebelum ke interface. Karena kalau misalkan langsung mikirin dua-duanya bakal pusing gitu. Apalagi kalau misalkan sambil mikirin desain sistem juga gitu. Nah, baru ketika udah per page-nya udah tahu nih kita mau bikin apa aja, sketch-nya lah istilahnya ya wireframe tuh. Kita tentuin desain sistemnya yang berdasarkan wireframe tadi. Yang dibutuhin apa aja sih kira-kira? Color style. Sebenarnya ini bukan desain sistem yang proper sih, maksudnya kalau di sebuah aplikasi yang bagus tuh bakal lebih komplit lagi dari ini gitu. Tapi ini berdasarkan case study aja ya. Terus ada button itu variannya apa aja gitu. Misalkan ada yang putih ada yang ukuran small, medium gitu, ada yang outline, terus state-nya juga ada yang ketika diklik ada yang disable, ada yang on gitu state-nya. Seperti itulah tekstilnya juga ukurannya itu ada yang untuk heading, body, terus juga yang buat detail-detail kecil gitu kan. Seperti itu. Fungsinya buat apa? Buat bikin ketika mendesain UI-nya nanti. Ntar deh dijelasin ya. Rada susah soalnya kalau nggak ada gambarnya. Terus juga selain itu ada navigation bar-nya, state-nya tuh ketika di home, explore gimana-gimana gitu kan. Jadi desain sistem lah komponennya gitu. Gitu ya, personality pic, picture card, segala macam ilustrasinya juga.
Nah, ini baru masuk ke desainnya gitu. Mungkin kalau bacain rada males ya. Ntar dicobain di prototype-nya aja gitu. Nah, ini kurang lebih prototype-nya. Jadi fiturnya tuh seperti ini. Bisa diklik nggak sih? Nah, gitu kan. Jadi bikin satu kategori lagi namanya save and plan. Terus kita bisa bikin plan gitu kan. Ini berdasarkan user flow yang tadi ya. Terus dari membuat plan kita bisa nyari gitu kan. Berdasarkan produk-produk yang ada. Gitu bisa ditambahin, habis itu bisa tambahin tanggal juga. Terus masukin ke harinya. Pokoknya ini flow-flow yang ini tuh berdasarkan kebutuhan yang tadi ditemuin lah, apa ya itulah, bisa nambahin komen gitu kan dari sebuah trip, bisa tambahin budgetnya gitu, terus juga bisa tambahin dari save item gitu lah ya. Perlu dicobain satu-satu nggak sih? Banyak soalnya ini kasus-kasusnya gitu. Cobain aja lah ya sambil liatin. Bisa nambahin link juga karena tadi disebutkan, oh kita mau nambahin nih, misalkan di planning kita list link yang lain gitu. Atau kita bisa nambahin tiket apa gitu, misalkan tiket nonton pertunjukan yang gak ada di Traveloka. Kita masukin linknya aja biar pengingat gitu kan. Gitu. Jadi seperti ini kurang lebih. Terus bisa juga nambahin note gitu. Kan ada yang bawel kan, jangan lupa nih bawa ini gitu. Suruh bikin note aja dia gitu. Bisa nambahin. Bisa juga ngelihat jarak antar tempat yang udah ditambahin gitu kan. Set, set, tahuan jaraknya. Nah ini yang menurut saya menarik, fitur ini, surprise me. Maksudnya fungsi salah satu dari fitur ini tuh surprise me. Jadi kan kalau disebutin tadi, si entire planner tuh suka sama sesuatu yang mengejutkan gitu kan. Dari planning gitu, dari sebuah perjalanan. Nah saya kepikiran bikin fitur ini nih. Jadi mereka kan males tuh ya bikin planning gitu ya. Kenapa kita nggak bikin planning berdasarkan imajinasi mereka? Maksudnya ya semacam AI gitulah ini sebenarnya. Randomize gitu, surprise me gitu kan. We will make a trip plan based on your preference. Get started gitu kan. Sebutin lah destinasinya gitu. Terus budgetnya gitu. Terus harinya. Terus tipikalnya mau adventure apa yang casual nih. Misalkan adventure lah ya. Terus apa aja nih hal-hal yang harus diperhatikan dalam sebuah tripnya gitu. Ada summary-nya. Tinggal klik ini. Set. Ini
ceritanya dibikinin sama sistem lah gitu, randomize gitu. Terus itu jadi dia planning tanpa ngeplan gitu. Jadi mereka tetap bisa ngeplan tanpa pusing gitu. Terus masih nggak seru kan, misalkan randomize aja gitu kan. Tapi kalau misalkan udah oke ya udah accept gitu. Ketika di accept udah jadi deh langsung ke plan yang tadi mereka udah buat gitu. Gitu ya. Jadi untuk anti planner tetap punya gitu. Terus kurang lebih inilah ya untuk prototypingnya. Nah, kita lanjut lagi ya ke presentasi. Dari desain tadi belum selesai ternyata. Kita harus yang namanya usability testing gitu. Balik lagi ke research dari desain tadi. Kita uji apakah desain tadi flow-nya, desainnya itu mudah dimengerti ya untuk orang lain gitu. Dan ini kayak tadi kita pakai objektif, metodologinya di sini prototyping testnya pakai maze gitu, terus di-analyze dari finding-findingsnya gitu. Partisipan kriterianya masih sama, pakai 6 orang, 3 orang type planner, 3 orang bucket lister. Nah, ada yang beda nih ya. Nah, terus bikinlah kita fake skenario gitu. Nggak fake sih, maksudnya berdasarkan tadi flow-flow-nya juga gitu. Skenario 1 suruh bikin trip plan gitu, create your trip plan. Skenario kedua bikin lah tuh kalau misalkan nyari item kayak gimana gitu kan. Kita bikin gini. Jadi skenario tuh fungsinya ketika orang mau ngetes tuh kita suruh coba Anda gunakan gini-gini aplikasinya untuk membuat sebuah plan gitu. Udah kuncinya gitu doang. Nah, cara mereka ngebikin plan tuh yang kita perhatiin. Misalkan kayak, oh ternyata mereka mau ke plan kok malah ngekliknya ke settings ya. Ngapain ke settings gitu. Berarti kan ada yang salah gitu. Fungsi usability testing tuh kayak gitu. Jadi seberapa usable desain yang udah kita buat gitu. Di sini lumayan banyak lah karena tadi flow-nya juga banyak kan. Jadi skenario-nya juga ada 13 gitu kan. Ini ada UT report-nya dibikin terpisah. Coba ya, dulu. Nah gitu ya, per skenario-nya kayak gimana, kayak di task ini tuh findings-nya pro-nya tuh semua partisipan sukses gitu untuk complete the test. Tapi most partisipan juga mengerti nih kalau save and plan tuh menggantikan save icon. Jadi sebelumnya ini nih kan nggak ada ya. Kalau di aplikasi Traveloka aslinya itu cuma save doang gitu, fitur save. Cuman saya ganti jadi save and plan berdasarkan riset yang tadi gitu. Terus cons-nya ternyata 2/6 partisipan bikin plan tuh dimulai dari nge-search gitu. Jadi banyak dari 6 orang nih, 2 orang tuh langsung search gitu, nge-search terus baru mereka masukin gitu. Jadi kan ini kan flow-nya beda dari apa yang kita inginkan gitu. Cuman masih bisa tetap gitu. Terus ada advice gitu. Gimana kalau misalkan ditambahin onboarding nih untuk meningkatkan attention user dengan fitur baru ini gitu. Terus yang kedua, masih yang pertama ada gini. Terus heat map-nya gitu. Ternyata tuh selain klik yang save and plan, mereka ada yang ada yang ngeklik tuh di flight dulu bahkan gitu. Selain di sini gitu. Heat map itu tuh ini touch point mereka gitu, maksudnya mereka ngekliknya kemana gitu. Merah tuh berarti panas gitu kan. Berarti mereka dominan ngeklik di bagian sini gitu. Kurang lebih gini lah di flow yang ini kan ya. Terus lanjut ke skenario yang kedua gitu kan. Mereka suruh nge-search gitu. Nggak ada cons-nya di sini, aman, semuanya ngerti gitu. Berarti oke nih yang di sini kan. Terus juga sama kayak tadi, mana-mana aja yang mereka klik gitu kan. Ternyata selain dari explore, mereka bisa
ngeklik yang di plus juga. Ini nggak masalah sih sebenarnya. Emang sengaja saya buat 2 ini bisa untuk menambahkan item gitu loh. Terus lanjut ke scanner 3 cepet aja. Mungkin kalau misalkan mau baca lebih lengkap bisa baca di Medium atau ntar saya kasih presentasinya aja kalau misalkan pada rajin mau baca. Soalnya banyak. Terus di skenario 3 ini untuk menambahkan tanggal gitu kan. Di sini lumayan banyak nih cons-nya gitu kan apa gitu. Nah, ya pokoknya sampai skenario ke-13 gitu. Skenario ke-5 invite friends gitu. Skenario ke-6 nambahin komentar gitu. Gitulah ya. Sampai ke skenario ke-13 gitu. Dan dari skenario yang banyak tadi bikinlah summary gitu. Isunya apa gitu kan. Terus actionable plan-nya apa dari isu-isu tadi gitu. Dari isu-isu actionable plan-nya apa yang bisa kita buat gitu. Dan karena skenario-nya banyak, kita kembali ke yang tadi dulu. Karena skenario-nya banyak, kita bikin namanya priority matrix. Jadi dari semua hal yang bisa kita improve tadi, kita bikin skala prioritasnya gitu, berdasarkan urgency dan effort-nya. Sebenarnya kalau di real project, kita harus discuss ke tim bisnis, tim marketing gitu, selain dari tim produk ya. Urgensinya gimana nih kalau misalkan nambahin fitur gini, bahkan ke developer juga, karena mereka yang bakal merealisasikan desain-desain kita kan, gitu. Terus berdasarkan urgency kita bikin, misalkan urgency dan effortnya juga rendah gitu, bisa kita lakukan sekarang gitu. Tapi kalau misalkan urgensinya tinggi tapi effortnya juga lebih tinggi, kita lakukan nanti gitu. Ya seperti itulah kurang lebih. Nah dari yang prioritasnya tadi kita bikin list iterasinya berdasarkan yang do now yang bisa kita lakukan sekarang gitu kan, seperti ini gitu kan, dari isu-isunya solusinya seperti ini, dan dibuatlah 6 poin iterasi. Pertama adalah ditambahin onboarding untuk sebuah fitur baru setelah diupdate gitu. Terus add today diganti jadi add item today gitu, karena wordingnya terlalu bingung gitu dan jaraknya juga terlalu menjauh, jadi lebih dominan dekatnya ke add a comment gitu. Padahal kan ini kan bukan suatu fitur yang sama gitu, jadi dideketin ke tanggal. Terus di sini juga ternyata banyak orang yang nggak recognize klik untuk si full map ini. Jadi dibikin warna yang lebih terang lah, warna putih gitu. Terus tambah indikator warna juga, kalau misalkan over budget nih, jadi warna merah gitu kan. Terus yang di sini ketika budget belum ditambahin, ya sebelumnya kan cuma strip doang ya, kita diganti jadi not yet set gitu. Dan seperti itu sudah habis gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan di real product nih setelah iterasi, kita cobain lagi nih, testing lagi. Pas di testing ternyata ada lagi iterasi lagi. Cycle produk tuh kayak gitu, selalu research, iterasi gitu. Gitu ya. Tapi kan ini kan karena ya namanya juga case study ya. Masa panjang banget gitu. Gitu guys. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya dan mungkin ada yang pusing-pusing gitu. Saya juga pusing gitu. Respect keren banget Lal, asli. Thank you. Ternyata kompleks banget ya Lal ya, prosesnya tuh dari awal sampai akhir. Iya, pusing, lumayan pusing ya. Dan emang yang tadi dan yang menarik, salah satu yang buat gue menarik
paling menarik sih. Itu emang yang fitur Surprise nih. surprising me ya. Iya Hmm. itu aja gue surprise banget sih ngeliatnya gitu. Kalau coba kalau beneran ada gitu dan dari kemarin ada gitu sih, kayaknya gue nggak perlu pusing-pusing mikirin gue harus kemana deh gitu. Iya, Kalau iya. lagi trip gitu ya. Heeh. Soalnya ya banyak orang bingung kan, banyak orang Mm-mm. bingung intinya deh itu gitu. Benar, Gitu benar. sih. Oke, teman-teman buat yang mau nanya boleh langsung tulis di kolom chat ya, atau mungkin langsung raise hand dan apa namanya open mic. Oke, dari Isma Safira nih ada pertanyaan Lal. Kak izin Mm-mm. bertanya, apakah dalam desain UI UX hanya menggunakan aplikasi Figma atau bisa pakai aplikasi lain seperti Adobe XD? Oke. Sebenarnya kalau aplikasi ya, kalau dari yang gua ketahui, jadi kan sebelum jadi UI UX designer kan udah ngikutin lah ya, maksudnya tahu-tahu dikit lah, walaupun nggak belajar gitu. Dulu tuh namanya ada Zeppelin, ada juga Sketch ya. Itu tuh Sketch tuh eksklusif buat macOS doang bahkan kan. Terus juga Adobe XD juga ada gitu kan. Cuman eh, sepengetahuan gue sih sekarang udah perlahan menghilang gitu. Maksudnya pas Figma datang tuh kayak udah oh ya udah ini udah paling better gitu, maksudnya kolaborasinya enak gitu, multiplatform, enteng gitu, bahkan sampai Adobe pun membeli itu kan. Jadi kalau aplikasi sebenarnya banyak sih ya maksudnya. Cuman kalau dipakai di industri sekarang Figma. Jadi kalau mau disaranin belajar ya belajar Figma aja gitu, nggak usah belajar yang lain-lain gitu loh. Karena emang ya udah jarang juga yang pakai gitu. Gitu. Cukup menjawab? Jadi emang paling direkomendasikan belakangan waktu ini yang di Figma ya. Lal, ya? Karena mereka update-nya cukup bagus gitu kan, update terus juga community-nya juga bagus. Jadi Oh iya eh, benar-benar komunitas ini bagus banget. jadi kelebihan Figma tuh bukan cuman software doang ya, komunitas, bahkan mereka tuh bisa bikin plugins dari komunitasnya. Jadi banyak fitur-fitur yang keren tuh bikinan komunitas gitu, karena mereka kan open open source gitu ya. Ya, Jadi ya. nggak bergantung ke developer gitu istilahnya. Gitu. Udah gitu gratis lagi kan ya, aksesnya gampang Figma. Gratis. Walaupun kalau untuk tim ada biaya untuk beberapa fitur Iya, gitu ya. betul. Gitu sih. Oke. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kalau belum ada, gue nanya dulu deh. Nah, Boleh, ah, boleh. gimana ya kalau ya? Gini, untuk nanya ini ada pertanyaan dulu nih. Ntar Oke. pertanyaan gue ntar aja kalau lagi kosong. Oke, ini dari Zahrina Rahmadita. Mas Bilal kan dulunya graphic designer nih. Waktu memilih shifting ke UI UX dan ngerjain project ini, bagaimana bagian mana yang paling sulit atau butuh ngulik paling banyak? Nah, ini sebenarnya ini yang gue tanyain tadi. Oke, Hmm, langsung dijawab aja Mas Bilal. oke, oke. Bagian paling sulit ya. Apa ya sulit ya? Gak ada Ini sih ya, kalau nggak ada. ya, ini ke bagian paling sulit, ini bayar bootcamp. Iya sih, bener sih. Lumayan tuh. 7 juta lah. Bisa Harus bootcamp ya. cari-cari freelance kan itu kan. Udah gitu habis itu dipecat. Aduh, dibahas lagi. Enggak. Oke, prosesnya bagian mana lah? Sebenarnya kalau menurut gue sejauh ini karena gue excited ya mungkin ya. Jadi gue gak ngerasa lebih ngerasa bukan sulit sih tapi challenging gitu, menantang buat gue gitu. Itu tuh di bagian pas research. Jadi ya desainer grafis kan emang sebenarnya juga butuh research ya. Coba kan ya pada praktiknya nggak sekental itu gitu, nggak aplikatifnya nggak
sekental di product design ini. Kenapa lumayan challenging? Karena harus berurusan sama banyak orang yang tipenya tuh ya nggak ketebak gitu. Kita harus ngobrol nih sama orang gitu kan. Apalagi kalau in-depth interview, karena kan gue kasusnya ini pakai in-depth interview. Ada yang ketika gue tanyain, jawabnya iya gitu. Oh enggak gitu. Itu kan kayak, Iya. aduh gue harus ngulik-ngulik nih biar dapat apa yang mau gue sampaikan gitu, apa yang mau gue dapat gitu. Itu lumayan challenging. Tapi ada orang juga yang kayak kalau udah ngobrol nih, panjang banget kayak namanya riset in-depth interview kan lu nggak cuman dengerin orang curhat kan, tapi lu harus record, lu harus bikin summaries, lu harus analyze gitu. Kebanyakan juga bakal bakal bikin report juga, report ya. Jadi ketika denger sambil ngetik gitu. Oke, oke. Ini udah nih. Enggak lah, gini-gini masih banyak gitu. Jadi kedikitan ya kita juga repot, kebanyakan juga lumayan bikin pusing gitu. Research. Terus juga belum lagi orang tuh ada yang aneh-aneh juga kayak dia sebelum dapat 6 orang ini tuh gue sebenarnya udah banyak yang gue approach juga gitu kan. Mau nggak nih jadi partisipan gini. Terus ada yang gue di ghosting lah, ada yang kayak bisa nih tahu-tahu nggak bisa gitu. Kayak gitu-gitu kan kadang kita juga harus nyocokin jadwal juga kan. Mereka partisipan-partisipan ini kan jadwalnya ada sendirilah gitu ya. Mereka entah kerja atau apa gitu. Itu ngatur jadwalnya juga susah gitu. Ketemu banyak orang. Ya urusan sama orang lah lumayan challenging menurut gua gitu. Bagian riset berarti ya Lau ya. Mm. Ya soalnya kan emang mungkin sebagai graphic design emang kita tuh juga harus riset. Cuman emang bener, gue setuju banget ketika lo bilang risetnya kita sebagai graphic designer itu nggak sekental di produk gitu kan. Mm-mm. Karena mungkin masih banyak unsur apa ya, ya subjektifnya kita sebagai desainer kali ya dalam membuat karya gitu. Iya. Gitu kan. Jadi metodologi riset itu kita nggak benar-benar menguasai. Gitu. Gitu. Bener Nah, bener. metode risetnya itu lu dapat pelajarannya di bootcamp lo itu atau gimana? Metode research ini. Iya, Hmm, dapat dari bootcamp sih. Cuman dapat dari sebenarnya bootcamp ya. di bootcamp banyak lagi research tuh. eh ini case study ini jangan kalian anggap semua case study tuh gini ya. Maksudnya banyak banget loh. Kayak misalkan research tuh nggak melulu kita harus in-depth interview. Research tuh banyak tergantung apa keperluan, mau attitudinal atau behavioral gitu. Itu kan banyak ya. Bisa pakai card sorting, bisa forum group discussion. Itu termasuk research juga. Tergantung objektif dari research-nya gitu. Makanya ditentuin dari awal kan. Cuman pada akhirnya gue pengen pakai research plan ini tuh yang in-depth interview karena emang ini kan personalized banget ya tema gue tuh. Dan harus ngulik banget gitu sih. Jadi banyak Oke. sebenarnya. Mm-mm. Ya kebetulan nih Kak Zahrina nanya hal yang sama juga nih, gitu. Barusan gitu follow up questionnya gitu. Eh, apa namanya belajar risetnya termasuk dari si 7 juta apa tetap ngulik sendiri gitu. Atau justru mulai belajar dulu. Ya tadi barusan dijawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Kurnia A. Oh, tanya apa nih? Hanya Oke, apa? eh, mau tanya Kak, kalau misal mau bikin case study aplikasi X, awalnya kan riset-riset di reviews Play Store. Terus ternyata keluhan dari user tuh banyak banget. Nah, kalau kayak gitu tuh, lebih baik cuma ambil beberapa problem aja, atau sebisa mungkin merespon semua problemnya. Dan gimana caranya memilih beberapa problem yang layak ditanggapi. Makasih. Oke, pertanyaan bagus, asik.
Eh, Udah udah kayak ini loh, pengisi materi beneran loh. Tapi iya, emang iya sih. Oke, lanjut. kata-kata materi. Itu balik lagi kayak di poin yang usability testing tadi kan, ini kan ada priority matrix ya. Jadi kan priority matrix kan ini kan kita mengurutkan iterasinya apa yang mau kita lakukan berdasarkan urgency effort gitu. Ini bisa kita pakai juga untuk research awal gitu. Misalkan kita dapat temuannya banyak nih gitu di Play Store. Terus bisa kita pakai gitu. Dan parameternya nggak selalu urgency dan effort. Kalian bisa tentukan sendiri lah parameternya. Misalkan apa namanya? Kalau misalkan objektif kalian tuh untuk menaikkan sales gitu, itu kan berarti kan objektifnya konversi ya gitu. Konversi dari kalian dari user tuh buka aplikasi sampai akhirnya transaksi di aplikasi misalkan gitu. Itu parameternya bisa dijadikan seperti itu. Intinya kalau buat semua sih nggak bakal mungkin. Kalian tetap harus bikin skala prioritas, cuman ya skala prioritas yang benar gitu. Dengan cara bikin matriks kayak begini atau mungkin dari apa ya? Ya pokoknya nggak mungkin semua aja sih kalau misalkan dari review-review gitu. Terus juga waktu juga misalkan kayak kita kan kalau di bootcamp tuh waktu itu diajarin misalkan kalau buat lihat review-review tadi tuh cari yang bisa kita selesaikan dengan hanya UI UX. Misalkan kan ada orang review kayak oh aplikasinya lemot gitu. Terus stuck di loading. Itu kan sebenarnya front end back end kan, developer kan itu. Ya kita nggak bakal bisa bagaimanapun error atau lemot gitu di aplikasi kita nggak bakal bisa nge-solve dengan UI UX gitu. Kita fokus ke yang problem-problem review-review jelek yang bisa kita selesaikan dengan UI aja sama UX gitu. Gitu sih mungkin tipsnya. Jadi nggak bakal bisa semuanya, emang harus difilter. Oke, gitu Kak Kurnia. Jadi mungkin memang kesimpulannya ya perlu dipilih-pilih ya, perlu difilter untuk apa namanya problemsnya apa aja yang bisa ditangani untuk apa namanya untuk apa namanya yang berkaitan dengan kepentingannya gitu. Oke, dari situ oh, ternyata banyak juga nih yang nanya nih. Ternyata banyak apa pada antusias ya. Dari Kak Rian Abidimans. Halo Mas Bilal, karena saya masih awam soal dunia kerja UI UX. Untuk di luar inisiatif project, untuk day to day UI UX designer, jobnya bagaimana ya? Dan challenge apa aja yang ditemuin dalam dunia kerjanya? Makasih. Oke. Sebelumnya disclaimer ya, seperti yang saya bilang di awal, ini kan sharingnya seputar ya, apa ya, perjalanan switching karir lah ya gitu ya. Karena emang saya baru sebulan, ya sebulan. Jadi belum banyak juga yang dikerjain di seputar UI UX gitu. Tapi kalau misalkan gambaran, ya pasti banyak banget yang beda dari yang dibelajarin gitu. Contohnya kayak misalkan dari tim lah, tiap kantor itu beda-beda. Nggak semuanya tuh punya tim yang komplit untuk di UI UX ya, di produk desain. Ada kantor yang cuman punya satu desainer ngerjain semua dari research sampai desain gitu. Ada juga yang spesifik banget tuh. Biasanya kalau kantor-kantor yang udah gede kayak Bibit, Gojek, Tokopedia gitu tuh udah kayak Traveloka lah gitu. Mereka tuh UX researcher sendiri, UX writer sendiri, UX designer sendiri, UI designer sendiri, UX illustrator bahkan yang ngerjain ilustrasinya sendiri juga gitu. Itu flow-nya kan beda-beda ya. Maksudnya
tiap tim tuh bakal beda, beda personil, beda flow-nya gitu. Nah, menurut saya yang paling bikin pekerjaan itu lebih menantang itu sih, karena ya gitu, adaptasi sama kantor, sama culture, sama timnya gitu ya. Itu yang beda sih. Jadi selama sebulan ini juga saya kan solo designer ya kalau di sana tuh. Jadi ya udah tuh saya ngerjain UI UX juga, bahkan selain UI UX ngerjain brandingnya juga gitu. Kayak jadi selama sebulan ini ya begitulah, intinya di mana tempat berada beda juga treatment yang nggak sama kayak yang disebutin di bootcamp atau lain-lain lah gitu. Gitu sih. Jadi tetap harus manage ekspektasi dan siap untuk kejutan-kejutan yang ada ya lalu ya. Iya, jadi kalau ditanya jobnya ya beda-beda tiap tim gitu. Kan ini kan nanya job ya, Mas Rian Iya, ya. iya. Kalau di tempat lu sekarang dari sisi UI UX-nya lu ngerjain apa? Hmm, kemarin tuh baru sempat bikin ini sih, improvement buat eh, registrasi, form registration gitu untuk tapi bukan mobile. Itu tuh untuk eh, dashboard dashboard merchant gitu. Kalau Hmm. Oh, iya. mm, baru itu sih Ah, sejauh ini. oke. Heeh. Oke, gitu ya, Kak Rian Abidimas, jawaban dari Mas Bilalnya. Oke. Nanti mungkin kalau misalkan mau mau sharing-sharing tentang eh, apa namanya gimana rasanya bekerja sebagai UI UX designer, bisa banget ngobrol langsung sama Mas Bilalnya. Mungkin bisa approach lewat Instagramnya atau LinkedIn-nya. Instagramnya apa Mas Bilal? Hmm, asik. Ya kayak yang itulah serbaguna lah. Tuh. Oh iya, gitu. Bisa langsung di follow aja. Gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Irfan Aziz. Keren Bang, case study-nya detail banget. Waktu apply jadi UI UX itu butuh nyiapin berapa case study ya? Atau sebenarnya satu pun cukup kalau detail gitu. Jadi pertanyaannya harus Hmm, harus punya banyak atau beberapa portofolio UI UX atau cuma satu aja cukup? hmm, kalau pengalaman gue ya, Hmm. pas ngelamar tuh punya tiga, eh tiga ya, tiga case study sama satu tuh eh, portfolio UI exploration gitulah, bikin desain UI buat website. Mungkin gue kasih unjuk websitenya aja kali Boleh, ya. boleh. Ah, boleh banget nih. Boleh, boleh. Iya, guys. Jadi saya punya website. Asik, gila. Bisa di drop di sini juga kali linknya. Biar teman-teman bisa ngeliat nih. Oh iya, untuk bikin website bisa ikut kelas tuh Framer pada saat itu. Tapi udah habis aja, Mbak. Nanti bisa ini videonya bisa apa namanya teman-teman beli juga. Kayaknya. Nah itu guys kalau membuka sendiri. Nah, Emang berguna banget ini mah kelasnya. Amin, insya Allah. amin, Makasih Kak alhamdulillah. Kurnia. Jadi gini, ini gambar bulan guys. Saya suka bulan. Masa sih bulan Hijriah ya. Kurang lebih isinya satu, dua, tiga, empat. Empatnya ini cuma UI doang sih sebenarnya. Cuman redesign UI buat website doang. Yang benar-benar Oh, gitu. yang benar-benar deep tuh ini tiga ini nih. Kayak contoh ya, buka yang Shopee. Berarti yang lainnya itu cuman buat kayak istilahnya mungkin buat ngeramein aja gitu kali ya lawannya. Yang ini. Maksudnya yang kan tadi lu bilang ada 4 ya kalau nggak salah gitu. Mm, Itu lu bikin sifatnya untuk memperbanyak portofolio aja ya sebelum lo
submit Enggak sih. lamaran lo gitu? Enggak? Yang 3 ini nih, Traveloka, Ah, terus Shopee sama ini tuh gue kerjainnya sama kayak yang tadi, ada research gitu-gitu juga. oh, Oh, oke. banyak kan kayak riset-risetnya. Tapi versi lebih sederhananya gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak Itu juga lu sih. kapan bikinnya loh? Kan kalau yang Traveloka kan final project ya. Nah, sebelum Iya. final project ada tugas-tugas lagi tuh. Oh, Nah, ini gue gitu. bikinnya lumayan diniatin juga yang ini. Jadi kayak Hmm. main deep juga lah. Cuman Oh, gue semuanya lo bikin kayak gitu lah. Yang lain-lainnya juga. kalau yang sebenarnya yang komplit banget, menurut gue komplit banget cuman yang Traveloka sama Shopee. Nah, yang Oh. ini tuh fokusnya sebenarnya ke UX writing. Gue Hmm. fokusin buat portfolio UX writing di sini. Kayak ada lah sketch-sketch gitu, cuman nggak sampai prototyping ini. Cuman gue analisis tulisan-tulisannya kayak gitu kan. Gue bikin copywriting baru yang nggak rancu gitu. Jadi kalau misalkan ditanya portfolionya berapa, kalau dari yang gue tanya sama yang udah senior-senior ya kayak gitu, dari mentor dan kayak mungkin ada yang udah follow juga Halo Designer, mereka kan suka nge-share-share juga tuh, lebih senior Oh lah ya, mereka. Hmm. Itu oh ya gue juga beli bukunya petunjuk UX itu. Selain bootcamp, gue belajar dari situ juga gitu, disclaimer ya. Jadi belajar dari mana aja lah gitu, kalian compile gitu. Di sana disebutin nggak apa-apa, maksudnya satu pun oke gitu. Tapi yang powerful gitu. Nggak apa-apa satu tapi powerful, terus juga komprehensif gitu, end to end prosesnya kelihatan, itu udah cukup gitu. Ketimbang kalian ada 10 nih, tapi isinya cuman UI, terus juga yang dribble design gitu. Gak apa-apa sih dribble design tuh oke buat eksplorasi UI. Cuman kalau misalkan portfolio kalian cuman itu doang, eh, kayaknya bakal lebih dipilih tuh yang satu tapi powerful gitu. End to end-nya kelihatan, proses berpikirnya kalian kelihatan gitu. Gitu sih jawabannya. Cukup nggak ya? Berarti emang yang paling penting adalah isi kualitas karyanya lagi ya, kembali ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Kualitasnya dulu Hmm. gitu sih. Oke, gila. Masih ada teman-teman yang mau nanya? Oh, harusnya sih kalau kita mau jadi UI UX designer itu ikut bootcamp. Oh enggak. Oh, eh enggak, nih enggak jadi bikin kalau bootcamp gue. eh Seneng. malah gue harus ngasih testimoni sih. Maksudnya kan gue ikut bootcamp tuh ya. Terus ya alhamdulillahnya jadi inilah apa, dapat beberapa achievement di situ kayak peserta terbaik gitu-gitu kan ya. Tapi menurut gue kalau misalkan lo ikut bootcampnya nggak maksimal ya percuma gitu. Maksudnya kalau lo mau ikut gituan ya benar-benar harus total lah. Karena kalau misalkan kalau nggak total, kalian nggak mau belajar sendiri juga, cuman ngandelin terus juga tugas seadanya gitu. Sama aja kayak kuliah gitu. Gue lihat beberapa eh, orang yang ikut bootcamp juga ya gitu, nggak semuanya. Jangan jangan mindsetnya, wah gue udah ikut bootcamp, habis ikut bootcamp langsung bisa jadi desainer nih gitu. Nggak gitu, tetap harus dari orangnya gitu loh. Apalagi kalau misalkan bootcampnya kayak jaminan langsung masuk kerja 2 bulan gitu. Itu jangan percaya. Karena industri tetap nyarinya ya skill lo gitu. Bukan sertifikat bootcamp lo atau apa-apa gitu. Benar. Oke, oke. Walaupun ikut bootcamp gue kayak nggak kayak "Oh, kalian harus ikut bootcamp gitu. Enggak sih. Banyak juga kok yang nggak ikut bootcamp bagus gitu. Tapi kalau mau ikut bootcamp
bagus juga gitu. Tapi harus dari diri kaliannya juga gitu. Jangan Emang, ngandelin bootcamp. emang harus niat dulu ya gitu. Mm. Ya ikut bootcamp mungkin jadi salah satu bentuk komitmen keseriusan itu kali ya. Iya, jujur gue ikut bootcamp tuh kayak biar kayak belajar, bener-bener belajar soalnya kayak anjir Ah, udah 7 juta deh gitu kan. iya, Jadi gue harus benar-benar itu harus ada tekanan kadang nggak sih iya benar. tanggung jawab gitu Cuma nyari pressure doang. Kadang kan dari orang pressure. kalau nggak ngeluarin hal-hal kayak gitu kan kayak males gitu kan ya. Dan menurut gue uang tuh cukup jadi alasan yang kuat buat gue untuk tidak bermalas-malasan. Nah Nilal, pekerjaan dari Kak Kurnia lagi, pekerjaan Kak Bilal yang sekarang ini sebagai UI UX designer tuh ada keterlibatan dari tempat bootcampnya nggak ya? Enggak sih, ngelamar sendiri Nggak ya. ada ya. Heeh. Tapi ada program dari bootcampnya nggak untuk penyaluran? Ada, cuman kayak gue ngerasa juga, aduh, menurut gue kayak eh, lemot gitu loh. Maksudnya ketika gue tanyain, eh, Kak, untuk penyaluran ini, setelah kita ada presentasi ke beberapa kerjasama mereka ya gitu ya, Hmm. eh, partnership gitulah. Dari partnership itu kalau misalkan ada yang tertarik bakal ngontak kita nih. Terus gue nanya gitu kan, kan misalkan kita habis presentasi kira-kira berapa lama kita bakal ngapain lagi ya? Oh iya tinggal tunggu aja gini-gini kalau ada yang tertarik gitu-gitu. Terus kata gue, wah nggak bisa diharapin nih gue. Ya udah gue Kalau langsung ada cari yang kerja tertarik. sendiri gitu. Kalau gak ada yang tertarik kan gimana ya maksudnya? Iya. Makanya gue bilang jangan ngandelin tuh kayak gitu. Job connector lah Keren. apalah gitu kan. Tetaplah kalian sendiri yang menentukan gitu. Bagusin resume kalian, CV, portfolionya gitu. Gila, gila keren banget ini dah. Cocok lah nih bersanding sama Mas Wasil. Enggak gila lu. Oke, oke. Eh, karena kita udah banyak ngobrol nih ya. Nah, sekarang izin dari Serbaguna mau ngiklan teman-teman. Saril minta Oke. tolong untuk share screen. Nah, karena kita ngobrolin banyak hal malam hari ini ya tentang apa namanya tentang UI UX designer dan lain sebagainya gitu. Nah, kebetulan banget kita di tanggal 23 Juli nanti hari Minggu ya jam 10 bareng bareng Mas Bilal lagi nih. Nah, jadi di situ kan tulisannya M Bilal Ibnu Barkah, M-nya itu Mas ternyata. Mas Bilal ya kan. Nah, itu kita bakal ada kelas belajar Figma gitu. Nah, teman-teman yang mungkin tertarik gitu untuk shifting juga gitu, mulai belajar lah juga gitu, bisa mulai belajar dari gimana caranya operasiin Figma gitu. Dan sebenarnya Figma itu nggak harus atau nggak cuman untuk UI UX designer aja gitu. Jadi sebenarnya kita pun graphic designer pada umumnya pun juga bisa pakai Figma dan uh, sebenarnya konten-konten serbaguna juga dibikinnya pakai Figma sih gitu. Jadi ya untuk reguleran gitu ngerjain apa namanya desain-desain biasa bisa banget pakai Figma. Jadi teman-teman yang apa namanya mau belajar pakai Figma bisa banget untuk ikutan kelas belajar Figma bareng Mas Bilal gitu. Apa aja sih yang bakal dipelajarin ya? Yang jelas kita akan belajar bagaimana dasar-dasar menggunakan Figma gitu. Sampai nanti outputnya akan menjadi sebuah prototype design gitu gitu dan nanti yang akan kalian dapat teman-teman semua yang dapat ketika ikut kelas belajar Figma nanti kalian akan apa namanya ya join live webinarnya dapat rekamannya juga jadi bisa diakses ketika kalian apa namanya mau lihat lagi apa namanya rekamannya seperti apa atau juga kebetulan berhalangan untuk bisa ikut live webinarnya. Aksesnya selamanya sebelum kiamat lah ya gitu. Kalau udah kiamat nggak tahu juga gitu. Sama
teman-teman semua akan dapat sertifikat juga dari Serbaguna. Seperti itu. Nah, dari Mas Bilal ada yang mau disampaikan untuk kelas ini? Nggak ada sih. Mungkin ini ya apa closing statement anjay. Eh Asik. untuk kalian ya untuk kalian yang mau switching karir juga gitu atau apapun lah, entah itu jadi desainer atau jadi ilustrator atau jadi koki gitu kan. Ada gak sih yang mau jadi koki dari desainer? Ada. Lumayan. Ikan. Ikan mas koki ya. M koki dong ntar. Gitu. Ya gitu pokoknya nggak ada yang bisa nolong kalian selain diri kalian sendiri. Itu menurut gue paling penting sih. Jadi kalau misalkan emang kalian mau menggapai sesuatu gitu, jangan pernah ngandelin orang lain gitu. Orang lain mungkin bakal datang untuk memberikan bantuan gitu kan, entah itu kayak bootcamp gitu kan, ngebantu gitu untuk kalian belajar. Cuman pada akhirnya kalian yang menentukan sendiri tujuan akhir kalian gitu. Apakah ntar kalian bakal tercapai atau enggak itu dari kalian gitu. Jadi intinya jangan bergantung lah gitu lah, ya kan ya. Mau belajar dari manapun gitu sih. Terus semangat, kalian bakal nemuin tempat yang pas untuk kalian lah gitu. Soalnya jujur sebagai seorang yang switching karir nggak jarang juga diremehkan gitu. Jadi ya banyak lah, maksudnya sebelum dapat pekerjaan yang sekarang kan beberapa interview, terus ada desain tes gitu-gitu. Kayak kadang ketika bilang, oh dulunya desainer grafis ya gitu. Ini kamu ngapain aja gini-gini. Ada lah yang kayak gitu-gitu, maksudnya direndahkan gitu kan. Gitu kan. Cuman ya percaya aja sama diri kalian sendiri kalau kalian tuh bakal bisa gitu. Intinya ya tetap semangat yoi. Iya. Bukan soal bisa atau nggak bisa lah ya. Nah itu, tapi mau Tapi atau nggak mau. yoi. Oke. eh, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin kita perlu foto bareng dulu nggak sih? Ya, kita coba foto bareng dulu deh, walaupun kita cuman ada beberapa orang. Ya udah, mungkin pada mau foto bareng nggak sih? Ya udah, yang mau foto bareng on cam kita foto bareng. Saril on cam dong tuh, teman-teman yang lain di sini ada beberapa teman-teman juga nih. Lagi batuk gue, takut nular. Wah. Iya, enggak dong. Gak apa-apa ya, kita foto bareng. Sinyal gue jelek, gak bisa foto. Oh, alasan. Seriusan. Ada dihitung Lil. Gak apa-apa, gue mau bilang aja. 1, 2, 3. Lagi. Itu dulu. 1, 2, 3. Oke, nice, bagus. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah join pada kelas berguna malam hari ini. Sebelumnya mengenalkan kembali Serbaguna. Jadi Serbaguna adalah istilahnya creative development portal yang mungkin kedepannya akan terus, insya Allah ya, akan terus hadir dengan kelas-kelas berguna lainnya gitu. Ya, doakan kita semakin banyak kebergunaannya, saling menebar kebergunaan dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa follow Instagram Serbaguna. Kalau ada yang dokumentasi boleh banget di-upload juga di Instagram story-nya dan nge-tag Instagram Serbaguna dan Instagramnya Mas Bilal gitu. Instagram pribadi gue juga boleh @abdazam_ gitu. Biar nggak sepi-sepi amat lah Instagramnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam dan semoga sukses semuanya dengan karir dan pilihan hidupnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa minta tolong teman-teman untuk isi link feedback formnya yang ada di kolom chat gitu. Untuk
Serbaguna bisa improve lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you guys. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat terus. Sukses. Lancar rezekinya. Amin. Amin.